Dasar tentara Ukraina merengek minta jet tempur F-16 ke Amerika Serikat. Ternyata pasukan Zelensky tak bisa terbangkan pesawatnya. Walah, jadi nyungsep begini deh. We're going to pick one area where they really need to make sure they are as advanced as they can possibly be. It's in air defense and getting all those systems in place to counter some of the kinds of attacks. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia tertawa lepas melihat kekonyolan tentara Ukraina yang katanya pilot jet tempur ini malah ternyata tak mampu operasikan jet tempur sekelas F-16. Hal ini menjadi bahan olok-olok oleh Rusia, bukannya mendapatkan kemenangan malah kehancuran, kerugian dan kematian yang bisa sekaligus menjadi momok menakutkan bagi anak buah Zelensky. Mungkin mereka pikir ini hanya untuk keren-kerenan saja ya. Bukan rahasia jika Ukraina terus mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera mengirim jet tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Sayangnya sudah setahun lamanya bantuan itu tak kunjung datang. Apalagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang pengiriman F-16 dengan sejumlah alasan. Akan tetapi pada Mei 2023 lalu, Biden menganulir sikapnya dan mendukung pelatihan pilot militer Ukraina untuk menerbangkan jet tempur F-16. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The Washington Post, Denmark dan Belanda yang merupakan sekutu Amerika dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bersedia memberi pelatihan secara sukarela. Denmark dan Inggris juga dikabarkan telah membentuk koalisi internasional untuk meminta wewenang dari Amerika mengirim jet tempur F-16 sekaligus membantu pelatihan pilot militer Ukraina. Akan tetapi pada September 2022 lalu, upaya Denmark ini justru harus mengalami penundaan yang berarti jika pengiriman F-16 berikutnya ataupun pelatihannya tidak akan terrealisasi. Ada pihak yang menyebut penundaan berlangsung sampai musim panas 2024, terkecuali jika ada jalur pelatihan lain yang disediakan langsung oleh Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan sempat menyatakan jika Biden akan membawa para pilot militer Ukraina ke negaranya untuk menjalani pelatihan. Namun itu hanya akan terjadi jika kapasitas negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa tidak cukup memenuhi permintaan tersebut. Pilot terlatih dengan F-16 akan menjadi peningkatan besar pada apa yang dilakukan pilot pesawat tempur Ukraina hari ini dan akan datang. Ucap Justin Brong, peneliti senior kekuatan udara dan teknologi Akademi Angkatan Udara Kerajaan Norwegia. Jet tempur dengan fitur yang bisa ditingkatkan tidak dimiliki Jet Kiev saat ini. Katanya dilansir dari Viva Militer dari Business Insider. Di sisi lain, Amerika enggan mengirim bantuan F-16 dikarenakan operasi serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia yang berjalan lambat dan sia-sia tanpa kemenangan. Sementara militer Ukraina menganggap kegagalan operasi kontraofensif justru karena Amerika dan sekutunya menunda bantuan pesawat tempur generasi keempat itu.
3 minggu lancarkan serangan balasan, 13.000 tentara Ukraina mati sia-sia. Kendaraan lapis baja kiriman Amerika Serikat yang digadang-gadang akan memperkuat militer Ukraina ternyata tidak sehebat yang dikira. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja Bradley hancur dan rusak dilibas pasukan Rusia. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan mengungkap data jumlah BFV Bradley yang hancur atau rusak sejak invasi militer Rusia dilancarkan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Amerika sudah mengirim 113 unit kendaraan lapis baja Bradley untuk Kiev. Sayangnya 15% dari jumlah tersebut luluh lantak tidak bisa digunakan akibat serangan unit angkatan bersenjata Federasi Rusia. 17 dari total 113 unit BFV Battery kiriman Amerika Serikat dinyatakan hancur dan rusak. Sementara dalam laporan lain, dilansir Viva Militer dari CNN, disebutkan bahwa 16 dari 109 kendaraan lapis baja buatan Amerika itu telah dihancurkan, rusak atau ditinggalkan baru-baru ini. Sejumlah analis militer Amerika bahkan berpendapat jika mengingat skala perang dan panjangnya garis depan, kerugian seperti itu sudah diperkirakan dan sangat relevan. Di sisi lain, media asal Belanda Oryk mencatat total kerugian yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina selama 14 bulan perang mencapai lebih dari 3.600 unit alat utama sistem persenjataan, dan yang terbaru sepanjang 3 pekan lebih militer Ukraina melancarkan serangan balik, kerugian justru ada di pasukan Volodymyr Zelensky. Pada 22 Juni 2023 lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Jenderal Nikolai Patrushev, memastikan jika lebih dari 13.000 tentara Ukraina tewas. Meski belum bisa sepenuhnya dikatakan gagal, Ukraina terancam tidak akan mendapat suplai senjata untuk mendukung operasi kontraofensif, sebab Amerika dikabarkan tidak akan mengirim bantuan lagi jika tidak ada kemajuan dalam misi tersebut.